Lagi ribut sama papa di sekolahnya tuh sampai kita coret-coret lah, kita pecah-pecahin dulu kacanya tuh supaya nggak dianggap anak dulu. Gue diusir selama hampir 2 minggu dari rumah. Ya karena kan mengecewakan orang tua kan. Lu gimana sih sekolah SMA aja nggak selesai 2 kali gitu. Iya. Jauhin semua dari nongkrong, gue jauhin. Terus ngerokok gue berhenti gitu kan. Semualah minum apa segala macam. Walaupun kita hobi main, hobi nongkrong, tapi tuh ke depan tuh gimana gitu kan. Kita pasti punya kehidupan, kita akan menghidupi orang, kita harus nikah, punya anak, itu kan betul-betul harus punya motivasi gitu. Gue sehari nggak komunikasi sama orang itu, gue ngerasa hidup gue nggak bermanfaat gitu. Jadi bukan kita cuma nongkrong, tapi kita cari ilmu yang ada di teman kita gitu. Buatlah nongkrong itu sebagai tempat untuk cari ilmu ya. Cari ilmu. Jadi nggak sekedar nongkrong sini udah top main game doang atau ngobrolin orang doang, tapi emang carilah gitu ya sesuatu yang ngebuat lu dapat ilmu. Manfaatin waktu luang lu gitu. Buat peluang dalam waktu luang. Buat peluang dalam waktu. Gue mandangnya tuh kalau angkatannya si Anet ini kan 2014 ya, itu angkatan paling rame yang nggak naik kelas. Iya kan? Bisa berapa orang tuh? Gue kelas 1 awal, berarti naik ke kelas 2 kan? 2012 ya? Iya, tahun 2012 mau naik kelas 2 itu kami 20 orang nggak naik kelas. 20 orang nggak naik kelas dan tuh rata-rata anak tongkrongan semua ya? Rata-rata anak tongkrongan semua. Dan nongkrong semua. Lanjut semua di situ kan awalnya. Nah, itu dulu bahasanya itu VOC kan. Iya. Jadi SMA tuh 3 tahun tuh kurang. Harus 4 tahun gitu. Jadi ya penyemangat aja supaya nggak berkecil hati kan, tetap semangat buat lanjut walaupun kita veter gitu. Kita pun veter bukan karena bego lah. Maksudnya nggak mau ngerjain PR atau nggak mau sekolah lah, tapi karena tawuran 70 waktu itu ya. Karena tawuran 70 booming, kemudian dari SMA 70 itu ngomong ke SMA 29, ya udah kita ketahuan semua tuh siapa aja yang ribut gitu. Ada orang itu kena masuk angkatan lu guys ya? Iya, dan gue di DO kan. Iya, yang lu di DO itu. Jadi angkatan gue berlima di DO dan angkatan dia 20 orangan gak naik kelas. 20 orang. Pas 20 orang. Karena kasus yang anak 70 yang kena itu ya? Iya. 73 orang sampai mau ini ya. Iya. Sampai kabarnya sampai parah sih kenanya. Jadi ya nggak apa-apa lah nggak naik kelas ya kan. SMA 3 tahun kurang. Justru malah harus veter. Jadi orang bener kan kalau veter ya kan. Amin. Pas udah di drop out karena kasus 70, nggak drop out sih apa? Nggak naik kelas ya. Veter karena 70 itu lu tetap lanjut lagi di 29 apa gimana? Gue lanjut di 29, tapi pas lanjut veter lagi. Jadi lu kan 70 kasus nih, veter kan? Iya. Pas satu lagi dong. Satu lagi ribut sama papa di sekolahnya tuh sampai kita coret-coret lah, kita pecah-pecahin dulu kacanya tuh semua CCTV-nya. Ternyata masuk tuh muka-mukanya nih yang tawuran, veter lagi. Padahal nilai gue udah bagus banget tuh guys. Nilainya padahal udah berubah lah. Berarti ini lu lanjut kelas 1-nya tuh setahun lagi belajar di KR? Harusnya. Cuma gue pindah ke pas di semester? Di kelas 1 yang kedua kalinya nih. 2014 lah. 2014-an? Ya. Gue pindah ke Madrasah Aliyah di daerah Tangerang. Gue sekolah kayak apa ya? Masuk ya kayak SP kali ya. Pendek. Makanya bisa kita lanjut ke kelas 3 karena nilai-nilai gue yang di 29 bagus kan. Ngecit jatuhnya sih ya. Iya, jadi gue di Madrasah Aliyah ini langsung kelas 3. Jadi sama aja kayak lo gak veter. Iya, langsung kelas 3 gue. Berarti lo SMA gak ngerasain kelas 2? Nggak ngerasain kelas 2 ya. Kan kelas 1 veter, pindah langsung kelas 3 ya. Tapi di veter kedua itu gue terpuruk banget di situ guys. Maksudnya jadi gue tuh sampai nggak dianggap anak dulu. Gue diusir selama hampir 2 minggu dari rumah. Ya karena kan mengecewakan orang tua kan. Lu gimana sih sekolah SMA aja nggak selesai 2 kali gitu. Iya. 2 kali orang tua udah perjuangin banget, tapi lu juga menyepelekan gitu. Gue diusir, kemudian
bokap gue sendiri, bokap gue tuh bekerja di Mabes Polri guys. Bokap lu Mabes Polri? Ya. Jadi kecewa banget lah. Namanya anak, sebuah asetnya orang tua, aset masa depan, titipan, tapi gue kecewain, gue nggak naik. Akhirnya dia anggap gue nggak dianggap anak lah dulu. Cuma karena gue disupport sama nyokap gue untuk dicari sekolah baru, kemudian dididik lagi lah dari awal. Sampai satu momen gue tanya ke bokap nih, karena gue mau menebus kesalahan gue kan guys. Iya. Kali ya. Apa? Kemudian karena satu momen gue mau nebus kesalahan gue ke bokap, gue bilang nih ke bokap dulu nggak mau nemenin gue guys. Karena kesalahan lu itu. Iya, karena gue fail kedua kalinya. Gue SMS dulu. Apa maunya apa? Aku akan ngelakuin apa yang papa mau semuanya. Akhirnya dia mau gue untuk tes polisi gitu. Nyoba untuk masuk polisi itu guys. Ya udah tuh, gue jauhin semua dari nongkrong, gue jauhin. Terus ngerokok gue berhenti gitu kan. Semualah, minum apa segala macem. Gue jauhin itu semua. Gue jadi anak ini kupu-kupu. Kayak habis pulang sekolah gue les dulu. Gue sampai ikut les kelas 3 dulu kan. Berubah total lah gue. Les, terus gue pelatihan masuk polisi ada namanya OCK di GBK. Ini sorry, lu udah kelas 3 apa udah lulus apa gimana nih? Gue lanjut di madrasah itu. Jadi lagi sekolah di madrasah ini? Pas di madrasah kelas 3 kan. Iya. Nah itu gue pulang sekolah habis PM dulu kan, pendalaman materi. Gue latihan fisik Polri itu di GBK namanya OCK, Okben namanya OCK. Ya udah, habis jadi gue bagi waktu tuh cuma pulang sekolah, PM, les, kemudian gue latihan fisik selama setahun itu. Kelas 3 di madrasah itu? Iya, kelas 3 di madrasah. Akhirnya bulan April itu gue tes polisi Bintara dulu gitu. Gue tes masih pakai seragam, jadi orang-orang biasa pakai hitam putih, gue pakai baju abu-abu. Beda sendiri lah. Gue pakai baju abu-abu putih, datang ke Polres gitu kan, ngasih data segala macam, tes segala macam. Itu momen gue waktu kelas 3 itu. Alhamdulillah lulus. Gue peringkat 30 dari yang diterima itu ada ratusan. Lu peringkat ke 30. Iya. Berarti jatuhnya bagus lah ya. Alhamdulillah guys. 30 besar dari 500 orang. Nah, yang pengen gue tanya, kenapa lu bisa memotivasi diri lu untuk berubah secepat itu? Yang tadinya berandalan parah, tiba-tiba langsung berubah total. Apa karena cuman kekecewaan orang tua atau ada hal lain? Itu kecewa banget sih guys. Orang tua lu? Iya, kecewa banget. Jadi gue berubah itu karena menurut gue ya tawaran itu nggak penting sekali guys. Kenaka remaja itu memang semua orang pasti akan merasakan itu. Cuma bagaimana kita untuk survive, gimana untuk kita bangkit dari jatuhnya kita, terpuruknya kita gitu guys. Akhirnya termotivasi juga, dulu gue didampingin adalah mantan gue untuk maju, untuk bisa bangkit, berubah menjadi orang yang lebih baik gitu guys ya. Tapi untuk meninggalkan itu, nih secara pribadi ya, susah banget menurut sebenarnya? Susah banget guys. Susah banget ya? Susah banget. Karena kan namanya anak sekolah SMA itu kan dunianya main guys. Iya. Cuma dari situ gue bisa nahan itu gitu. Jadi betul-betul ya baik lagi. Gimana kita survive guys, bangkit gitu. Jadi orang lah gitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang lah guys. Alhamdulillah sampai sekarang jadi orang. Alhamdulillah guys. Nah, akhirnya kan masuk ke polisi ya, keterima sebagai polisi, menjabat sebagai polisi ya, mengabdi pada negara. Itu langkah lu di situ, itu lu benar-benar udah total ya Pak, ninggalin semuanya ya? Total guys. Iya. Itu langsung pendidikan selama berapa tahun tuh? Gue pendidikan setahun guys. Setahun? Hampir setahun. Gue pendidikan di Sulawesi Selatan. Ya disitulah gue udah mulai nggak, namanya di pendidikan kita nggak pegang handphone kan. Yeah. Jadi ya fokus untuk pendidikan.
nongkrong itu mungkin gue sudah nggak sering, tapi gue masih kontekan dulu sama angkatan lu ya. Iya. Teman-teman lama lu ya. Teman-teman lama, teman-teman SMA gue alhamdulillah sampai sekarang masih bareng, tapi lebih ke memotivasikan teman-teman kita yang mungkin sekarang masih kuliah gitu guys, masih tahap-tahap bandel-bandelnya mereka lah. Cuma gimana supaya gue tuh bisa kasih tahu teman-teman gue ini untuk bisa jadi lebih baik gitu guys. Nah, di kepolisian ini kalau yang gue lihat secara gue pribadi ya Pak, proses lu dan progres lu itu gini loh Pak, naik terus ya kan. Yang tadinya kan lu bilang awalnya Bintara, tapi sekarang lu udah naik lagi sampai sekarang tuh kayaknya udah terlihat cukup mapan gitu ya, sebagai umur yang masih 23 24 ya kan. Itu lu memang konsisten terhadap pekerjaan lu atau bagaimana? Konsisten guys. Konsisten. Selain itu? Ya karena selain itu gue juga kan gue lulus pendidikan polisi, gue langsung ambil kuliah S1. Oh itu masih belum. Jadi itu pakai ijazah SMA ya? Ijazah SMA. Iya. Gue tes polisi itu pakai ijazah SMA. Nah, setelah pendidikan keterima baru lanjut S1. Lanjut S1. Kemudian selesai 4 tahun, gue lanjut lagi S2 sekarang. Jadi betul-betul nggak putus buat pendidikan lah. Wih, tangan lu. Pendidikan terus ya? Iya. Karena ya penting lah kita harus berubah mindset kita untuk ke depan itu, walaupun kita hobi main, hobi nongkrong, tapi tuh ke depan tuh gimana gitu kan. Kita kan pasti punya kehidupan, kita akan menghidupi orang, kita harus nikah, punya anak, itu kan betul-betul harus punya motivasi gitu guys. Benar. Punya plan panjang gitu. Sedangkan manusia akan bertumbuh cepat lah, waktu akan terus berjalan, nggak berasa tiba-tiba udah begini aja. Alhamdulillah. Tiba-tiba udah punya tempat kopi kayak gini ya kan? Iya. Kayak gini ya kan contohnya. Net, ini sekarang masuk ke Weekend Mate Coffee, yaitu tempat yang lagi kita pakai buat rekaman ini. Oke. Ya. Yang gue pengen nanya dari awalnya tuh, kenapa lu berniat untuk ngediriin tempat kopi atau tempat usaha lu ini? Itu lu sendiri apa gimana? Iya, gue tadinya sama temen bareng. Nah, jadi itu gue tuh mikir tuh guys, mau diapain nih uang kita yang kita tabung lah. Gitu. Oh, itu udah banyak ceritanya ya kan? Alhamdulillah, ada lah guys, gaji kan, gaji kan. Terus kenapa nggak kita kelola aja gitu untuk jadi uang juga dibanding kita nongkrong gitu kan, segala macem. Kenapa nggak kita kelola untuk yang bisa menghasilkan lah. Akhirnya, setuju. Karena gue dulu hobi nongkrong, hobi ngopi lah, suka ngopi gue. Akhirnya ngobrol sama partner berdua nih, buka coffee shop. Ya udah, akhirnya kita pelajarin gimana. Emang gue kan nggak ada basic untuk bisnis kan guys, cuma pelajarin, kita nyari tahu tentang bisnis. Akhirnya terwujud lah Weekend Mate ini. Iya. Sekarang udah mau 2 tahun guys. Udah jalan 2 tahun. Iya. Bulan depan 2 tahun di sini. Alhamdulillah ya kan. Alhamdulillah. Nah dari Weekend Mate ini itu berarti, sorry agak pribadi, ini emang duit pribadi berarti ya? Duit pribadi guys. Iya. Pribadi. Berarti duitnya banyak dong hitungannya kan? Iya kan. Gaji guys. Iya. Gaji. Gitu. Maksudnya kan untuk ngebangun tempat gini kan nggak uang kecil gitu ya Pak. Kalau bagi viewers gue lah mungkin lah ya kita pukul sama rata, uangnya cukup besar juga kan. Lu berani ngambil resiko tinggi tuh karena emang lu punya pemikiran juga bakal untung nih, atau emang lu nyoba-nyoba doang gitu Pak? Awalnya nyoba-nyoba guys. Cuma karena udah kecemplung kan, gimana kita bisa survive lah buat maju ini. Apalagi sekarang kan masuk PSBB nih kan guys. Betul. Yang namanya semua resto itu pasti hanya bisa buka sampai jam 7 malam nih kalau di Jakarta itu. Termasuk angkringan gue ya kan? Iya. Termasuk angkringan lu juga kan. Ya udah, gimana kita bisa survive ini guys? Kan nggak kaget lah, namanya biasa tuh di sini buka sampai jam 2 malam. Terus kena PSBB cuma sampai jam 7. Itu kan pusing kan? Motor otak lagi. Iya. Akhirnya ya tetap buka aja bodo amat. Enggak. Kita ikutin lah anjuran pemerintah. Siap. Gitu. Harus tetap mengikuti aturan. Oke nih. Ini lagi-lagi kan gue ngeliat sedikit pandangan gue tentang Weekend Mate ini. Dari awal opening kan gue sempat main di sini. Iya.
Dulu outdoornya masih biasa-biasa aja ya kan. Tapi sekarang outdoornya tuh udah lumayan. Nanti gue kasih lihat di foto sama videonya. Itu berarti bisa dibilang progresnya ya naik terus ya Pak? Iya, kita bisnis tetap naik guys. Iya. Jangan sampai turun kan. Lagi-lagi konsisten. Konsisten. Harus wajib konsisten. Dulu gue hampir mau nyerah kan. Di weekend match ini? Iya. Karena kan di jalan 6, 7, 8 bulan tuh betul-betul kacau lah. Customer sepi gitu-gitu. Iya, lagi pas bulan puasa tuh kan. Orang kan lebih memanfaatkan waktu buat ibadah kan. Iya, yang batal dikit doang. Iya, ada lah. Iya. Jadi ya disitulah mulai terguncang tuh gue guys. Hampir gue nggak bisa gaji karyawan dulu tuh. Waduh. Gimana kan karyawan ada 5 nih, gajinya gimana nih? Pemasukan income kurang. Udah coba kita sisihkan pakai gaji pribadi untuk nutupin, yang penting ini bisa jalan gitu. Terus kembangin lagi, kayak ganti variasi lagi kan, variasi lagi, inovasi lagi. Jadi alhamdulillah bisa maju lagi gitu guys. Bisa maju sampai sekarang ini ya? Iya, insya Allah nanti membuka cabang juga. Jadi di mana? Di rencana sih di Blok M guys. Di Blok M? Iya. Cuma masih digambar plannya gitu. Plannya kira-kira 100 tahun lagi dah ya? Enggak lah, kelamaan lah. Amin. Gimana ya teman-teman ya? Jadi Anet ini berarti sekarang menjabat sebagai kepolisian, penyidik di kepolisian ya. Dan juga ini sebutannya sampingan dong, apa-apa nih? Sampingan weekend match ya kan? Coffee shop weekend match. Yang keduanya sama-sama menghasilkan di umur yang masih 23-24 tahun ini ya kan? Tapi masih single? Masih. Kenapa? Kalau gue alasannya tuh gue masih kuliah, jadi selesai kuliah dulu. Pendidikan dulu. Kuliah, iya, pendidikan dulu. Single dalam artian benar-benar single apa deket-deketan, Pak? Ya single guys, single. Kalau Tekken tuh kan berarti kan udah ada istrinya gitu kan, sudah nikah. Sudah gitu. nikah. Kalau single ya belum, lajang. Kalau di KTP tuh lajang tulisannya. Lajang ya, belum kawin. Belum kawin. Tanda kutip tapi sih belum kawin ya. Belum kawin loh. Ya jadi sebenarnya gue pribadi salut ya Pak. Maksudnya lu mempunyai sebuah jabatan yang bisa dikategorikan cukup mapan ya di umur yang 23-24 tahun ini. Jabatannya di kepolisian di negara ini ya Pak. Dan juga punya sampingan yang menurut gue sih bukan sampingan ya. Ini udah juga termasuk pemasukan yang cukup besar ya nggak sih? Nggak tahu juga sih gue. Lebih besar ini guys malah sekarang kan. Iya. Namanya bisnis itu kan usaha tuh lebih besar lah pas income-nya. Iya. Dan kenapa gue bilang kayak gitu karena walaupun gue sama Anet sekarang nggak sering kontak kan, tapi kan gue sering liat foto-foto di Instagram, update-updatean lo ya kan. Nih ternyata bocah juga main mobil, main motor, ya kan segala macam, udah keren-keren semua gitu. Wanginya parfumnya udah sampai sono-sono cium. Maksudnya gue ikut bangga dan kadang ikut pengen penasaran gitu. Ini orang kok bisa sangat-sangat konsisten banget ya nggak sih? Yes. Diri lu ada nggak sih tips-tips net kepada anak-anak muda biar menjadi motivasi bagi mereka gitu loh. Bukan menggurui sih, cuma kan ya berdasarkan pengalaman aja. Pengalaman iya. Guys, ya. Pengalamannya itu pertama kalau emang hobi nongkrong tuh yang bermanfaat, kayak kita cari relasi gitu. Sama kan gue juga mau buka coffee shop juga gue nyari relasi itu teman yang udah usaha di coffee shop gitu. Jadi gue dapet ilmunya, bukan hanya sekedar nongkrong, julid, ngomongin orang gitu kan. Tapi kita cari ilmu juga di situ. Karena menurut gue sehari nggak komunikasi sama orang itu, gue ngerasa hidup gue nggak bermanfaat gitu. Jadi bukan kita cuma nongkrong, tapi kita cari ilmu yang ada di teman kita gitu. Misalnya memang dia basicnya kuliahnya di manajemen, nah, kita pelajari tuh lu tuh apa sih di kerjaan lo gitu, bisa nggak bagi ilmu ke kita gitu. Jadi ilmunya dapat juga kita. Relasi itu pertama guys. Jadi pertama relasi. Jadi apa dah, buatlah nongkrong itu sebagai tempat untuk cari ilmu ya. Cari ilmu. Jadi nggak sekedar nongkrong sini udah tok main game doang atau ngobrolin orang doang, tapi emang carilah gitu ya sesuatu yang ngebuat lu dapat ilmu. Iya. Anjay, lancar juga gue ngomongnya. lanjut apalagi relasi penting. Lalu kemudian lebih ke memanfaatkan waktu luang aja guys. Kita kan hidup 24 jam dalam satu hari, 8 jam tidur lah. Iya. Istirahat lah. Sisanya tuh lo harus
bisa manfaatin waktu luang lu gitu. Misalnya kalian nih masih kuliah nih, ya kan, masih kuliah atau enggak masih sekolah, itu banyak sekarang peluang-peluang bisnis yang bisa menghasilkan. Contoh kayak misalnya lu hobi di fashion gitu. Lu bisa manfaatin hobi lu itu dengan lu suka lihat foto-foto baju atau enggak pakaian kan, lu kembangkan itu dengan lu bikin desain kaos atau enggak baju, lu coba posting gitu, tawarin ke teman-teman, ke online shop gitu. Itu kan jadi sebuah peluang juga guys. Gitu. Sepakat. Jadi gimana Pak? Waktu luang lu dipergunakan sebaik-baiknya. Gitu. Ibaratnya waktu luang lu punya hobi ini, nah dicarilah hobi itu sebagai peluang. Jadi buat peluang dalam waktu luang lu. Iya. Buat peluang dalam waktu luang. Buat peluang dalam waktu luang. Jangan cuma main Mobile Legend gitu kan. Main Mobile Legend pun ya kalau emang bener carilah peluang di situ, ya nggak sih? Iya nggak sih? Ada peluangnya juga di situ. Iya kan? Jokiin temen nih yang main Mobile Legends ini, gue jokiin sampai meeting gitu kan, misalnya dapat duit gitu. Tapi ya takutnya uangnya buat di skin, jadi mending nggak usah. Gitu. Ujung-ujungnya uangnya buat di skin lagi, main game lagi. Jadi lebih ke cari waktu luang lah. Apalagi kita sekarang megang handphone kan, itu kan kita banyak ilmu di web, gitu kan. Di website tuh ada ilmu juga, di sosmed juga ada. Gitu. Jangan nonton TikTok terus kan, joget-joget TikTok, jadi kurang bermanfaat lah. Siap. Nggak bermanfaat, kurang. Gue pribadi mengucapkan terima kasih ya Net ya atas waktunya yang udah diberikan di antara kesibukan lu ini ya kan, lu memberikan waktu luang yang bisa menjadikan peluang buat gue. Anjir. Iya kan? Bagus ya kan, lancar banget. Buat teman-teman yang pengen ngopi, pengen ngumpul ya Net ya, atau adain kumpul-kumpul lah silaturahmi sama teman-teman, bisa datang ke Weekend Match Coffee. Alamatnya ntar gue tulis di deskripsi. Bintaro, Jakarta Selatan. Daerah Bintaro, Jakarta Selatan. Kalau di sini jadi anak gaul Jaksel pokoknya. Anak gaul Jaksel sini ya. Iya. Jangan di Bulungan, sini aja. Di sini aja. Deket daerah Rempoa juga pokoknya ya. Veteran Rempoa. Pokoknya daerah situlah. Ntar gue taruh di deskripsi. Ada Instagramnya juga. Ada kontaknya. Kalau perlu gue kasih langsung kontak ownernya nih, si Anet ini ya kan. Buat cewek-cewek silakan chat. Buset. Terima kasih juga untuk Anet karena udah ngasih gua baju nih brand Weekend Match. Jadi bisa buat baju juga ya Pak? Pre-order baju, custom bisa? Bisa juga custom. Ada yang custom, ada yang udah dibuatin juga ya? Ada juga. Di sini ada bajunya kan? Ada. Jadi bisa datang ke store-nya di sini. Ya. Juga bisa pre-order baju dari Weekend Match. Bahannya adem banget, dari tadi gua sampai kedinginan nih. Ada pokoknya nyaman dipakainya. Top banget. Thank you Anet ya. Mungkin ada pesan-pesan terakhir? Pesan-pesannya itu ya, buat kalian yang mungkin sekarang ini anak sekolah itu suka nongkrong atau enggak suka main gitu kan, lagi yang masih mungkin suka kekerasan, kriminal, tawuran, stop lah kalian, jangan lagi, karena setiap tindakan kriminal itu ada ancaman pidananya. Karena kan gue penyidik ya, jadi gue paham, gue sesali juga dulu kenapa gue ngelakuin ini gitu kan, sedangkan yang gue pelajarin di kepolisian nggak boleh, itu dilarang sama pemerintah gitu, sama aturan. Jadi manfaatkanlah waktu kalian, daripada kalian harus melakukan tindakan kriminal atau melakukan kekerasan. Lebih baik manfaatkan waktu untuk merubah kalian ke hal yang lebih baik. Anjay. Itu aja ya Pak? Ada lagi? Cukup ya? Dari kita berdua itu aja. Kalau teman-teman ada yang pengen jumpa sama kita, pokoknya langsung datang ke sini. Weekend Match Coffee. Bintaro. Serpong. Bukan. Nggak nyampe Bintaro doang ya. Thank you banget ya. Thank you guys, Bang Ges. Semoga sukses selalu Bang Ges. Amin. Di angkringannya maupun di channel YouTube-nya, semoga teman-teman makin suka sama karyanya Bang Ges. Amin. Dan juga jangan lupa beli preset di Tapan Film. Ya. Amin. Amin. Iya, jangan lupa. Mantap. Thank you semuanya, tonton ya.